Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan materi yang kemarin, teman-teman. Jadi kemarin telah dijelaskan apa itu pengertian dari kolonialisme dan imperialisme, dan sekarang akan dilanjutkan mengenai tentang politik bangsa Eropa di Indonesia. Jadi nanti saya seperti biasa akan tampilkan PowerPoint-nya. Jadi nanti teman-teman bisa lebih jelas menyimak dan membaca materi yang akan saya sampaikan. Oke, langsung saja kita lihat materinya. Oke, melanjutkan materi yang kemarin dan teman-teman, kemarin sudah kita bahas sampai di VOC, kemudian kita lanjutkan mengenai politik bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama adalah masa pemerintahan Republik Batav. Kerajaan Belanda dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan adik dari Napoleon Bonaparte mengangkat Gubernur Jenderal Herman William Daendels pada tahun 1808 untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Tugas lainnya adalah memperbaiki nasib rakyat selaras dengan cita-cita revolusi Prancis. Adapun kebijakan-kebijakan Daendels adalah di antara lain yang pertama adalah di bidang pertahanan ya teman-teman, ada membangun jalan anyar sampai Panarukan, itu digunakan untuk mobilitas tentara pada saat itu. Kemudian mendirikan benteng otomatis karena mereka sedang berperang melawan Inggris. Kemudian yang ketiga adalah membangun pangkalan laut di Merak dan Ujung Kulon. Next, di bidang ekonomi, mengeluarkan uang kertas, kemudian memonopoli perdagangan beras. Yang ketiga, penerapan periangan stelsel. Periangan stelsel ini adalah kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam kopi. Kemudian di bidang selanjutnya adalah bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan, Herman William Daendels ini memiliki kebijakan yang pertama, membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur ya teman-teman. Yang kedua adalah membangun kantor pengadilan. Kemudian yang ketiga adalah mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintah. Oke, next. Kemudian adalah masa pemerintahan Inggris ya teman-teman. Sebelum itu sisi negatif dari pemerintahan Daendels pada saat itu adalah membiarkan terus praktek perbudakan serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang sangat buruk sehingga menimbulkan banyak perlawanan. Kemudian akhirnya Daendels ditarik ke Eropa lalu digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens pada tahun 1811. Masa pemerintahannya pun tidak lama karena pasukan Inggris datang dan menyerang. Janssens dan pasukannya menyerah dan ditandatangannya perjanjian Tungtang sehingga selanjutnya Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris. Oke, next. Di masa pemerintahan Inggris pada tahun 1811, pimpinan Inggris di India yakni Lord Minto memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berada di Penang untuk menguasai Pulau Jawa. Penjajahan bangsa Inggris tidak berlangsung lama, sekitar 1816 Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Belanda. Indonesia kembali berada di bawah kekuasaan Belanda, atau Belanda kembali lagi ya teman-teman. Jadi kebijakan Thomas Stamford Raffles walaupun sebentar dia memiliki kebijakan-kebijakan yang sangat bermanfaat kepada Indonesia sampai sekarang ini. Di antaranya di bidang pemerintahan adalah membagi Pulau Jawa menjadi 16 karisidenan dari semula yang kebijakan sebelumnya oleh Herman William Daendels itu menjadi dari 9 prefektur, kini dibagi lagi menjadi 16 karisidenan oleh Thomas Stamford Raffles ini. Kemudian melarang kerja paksa dan perbudakan. Di bidang ekonomi, land rent atau sewa lahan, para petani jadi diwajibkan untuk membayar pajak atas pemakaian tanah karena pemilik tanah yang dianggap oleh pemerintahan Raffles adalah tanah itu adalah milik pemerintah. Jadi ketika petani ingin menggunakan tanah itu adalah harus membayarkan sewa kepada pemerintah. Selanjutnya di bidang ilmu pengetahuan ya teman-teman, Raffles adalah salah satu orang yang merintis berdirinya KRB atau Kebun Raya Bogor. Kemudian beliau juga menulis buku History of Java yang kemudian beliau juga menemukan bunga yang sangat langka yakni bunga Rafflesia arnoldi. Oke, next. Masa pemerintahan Belanda lagi. Ini kan tadi setelah di Inggris kemudian diserahkan lagi ke Belanda.
Nah, ini dilanjutkan Van der Kempelen ditunjuk sebagai gubernur jenderal, menetapkan kebijakan dalam menghapuskan penguasa tradisional. Jadi penguasa tradisional itu dihapuskan pada eranya Belanda yang kedua ini. Jadi menerapkan pajak yang melibatkan rakyat sehingga muncul banyak perlawanan dari rakyat. Belanda juga mengutus Johannes van der Bos untuk meningkatkan penerimaan negara Belanda yang kosong akibat perang dengan masyarakat Nusantara dan bangsa Eropa lainnya. Van der Bos memberlakukan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel sejak tahun 1830. Penerapan kultur stelsel ini banyak mengalami penyimpangan, seperti waktu tanam yang melebihi usia tanam padi, tanah yang seharusnya bebas pajak tetapi tetap kena pajak, hingga rakyat harus menyediakan sampai setengah tanahnya. Meskipun begitu, tanam paksa juga berdampak positif karena rakyat Indonesia mengetahui jenis-jenis tanaman baru dan mengetahui cara menanam tanaman yang baik ya teman-teman. Oke, nah tadi peraturan tanam paksa ya teman-teman. Peraturan tanam paksa yang pertama adalah menanam 1/5 dari lahan yang dimiliki dengan tanaman yang diwajibkan. Yang kedua, hasil tanaman harus dijual kepada pemerintah dan harganya pun sudah ditentukan oleh pemerintah pada saat itu. Yang ketiga adalah kaum petani tidak boleh bekerja melebihi penanaman padinya. Dan yang keempat adalah rakyat yang tidak memiliki tanah diwajibkan kerja rodi selama 65 hari setiap tahun. Yang lima adalah kerusakan tanaman akan ditanggung pemerintah. Oke, tapi itu semuanya bohong ya teman-teman. Rakyat Indonesia atau rakyat pribumi adalah yang paling dirugikan. Oke, selanjutnya adalah perkembangan agama Kristen. Jadi selain mencari kejayaan dan kemenangan itu tadi, ada 3 misi sebenarnya ini gospel. Gospel adalah penyebaran agama Kristen. Jadi agama Katolik dibawa oleh kaum misionaris Portugal. Salah satunya adalah Santo Franciscus Xavierus yang mengunjungi Ambon, Ternate dan Halmahera pada tahun 1546 dan 1547. Selain Portugis, Belanda juga menyebarkan agama Protestan oleh Ludwig Ingwer Nesmonsen. Ia berhasil melakukan kristenisasi di Sumatera Utara hingga kini. Hingga kini Protestan merupakan agama yang dominan di Provinsi Sumatera Utara. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang kurang paham silahkan tanyakan saja ke WA Group seperti biasa. Sekian teman-teman. Sekian itu tadi video yang dapat saya sampaikan tentang materi tentang kolonialisme dan imperialisme serta bangsa Eropa yang ada di Indonesia. Mungkin bila ada yang kurang jelas seperti biasa langsung saja tanyakan ke WA Group teman-teman. Mengingat materi ini sangat kompleks dan rumit, jadi saya harap teman-teman dapat memahami semuanya. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf yang seluruhnya. Bila kita berkuliah,